Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah anta maksudnya waridhoka mendubi. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita masih dikasih Allah kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Sehingga kita bisa bertemu lagi dalam bincang santai bersama wong bodoh. Teman-teman sekalian, saya bicara semacam ini bukan kok saya itu berarti saya orang baik, bukan. Saya sampai detik ini belum bisa berbuat baik. Bahkan saya bukan orang baik. Tapi saya tidak akan berhenti ngomong baik walau saya belum jadi orang baik. Karena kalau saya minder dengan saya yang belum jadi orang baik, minder ngomong baik, maka kita tidak akan menjadi orang baik. Justru dengan saya ingin ngomong baik ini, saya ingin jadi orang baik dan dijadikan Allah baik. Teman-teman sekalian, ya, kalau kemarin kita bicara tentang makom tajrid, di mana makom itu adalah jabatan yang diberikan oleh Allah. Tajrid itu artinya nyepi, ya. Jadi kita menjauhkan diri dari hal-hal duniawi, khusus hanya untuk ibadah dan punya keyakinan. Apa keyakinannya itu nafsu atau apa? Bahwa kehidupannya akan dicukupi oleh Allah. Yakin boleh, yakin penting. Tapi ilmunya yakin harus ada. Di antara ilmunya yakin harus sembodo. Jangan sampai nanti kita sergap ibadah, anak kita kebutuhannya semua berantakan. Ini kan zalim namanya. Tidak boleh. Jadi ayo hati-hati ya, hati-hati dalam memprediksi hidup diri kita sendiri antara ibadah dan kerja. Ibadah dan kerja setidaknya lah ayo seimbang. Karena memang kita di kalangan atau golongan yang harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Jadi sekali lagi yang namanya tajrid itu nggak bisa dibincangkan, nggak bisa diterka, itu urusan Allah. Ya, sebelum kita mulai lanjut, ya, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan video ini saya mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Teman-teman sekalian, cermatnya kita dalam menentukan sikap di kehidupan hari-hari antara ibadah dan kerja itu harus benar-benar seimbang. Artinya keseimbangan ini tidak ditentukan oleh waktu, tidak dibatasi oleh waktu, tapi disesuaikan dengan keadaan. Memang ya, Rasulullah dalam beribadah sampai kakinya bengkak. Tapi nggak tiap hari Rasulullah itu kakinya bengkak. Ada momen-momen tertentu yang saya katakan tadi. Sesuaikan keadaan. Rasulullah juga bekerja. Bahkan Rasulullah sendiri ketika melihat cucunya belum makan, Sayyidina Hasan dan Husain, Rasulullah rela menjadi buruh untuk nimbah air, ikut seorang Yahudi, orang kafir. Dan posisi kafir ini benar-benar nggak tahu kalau itu Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika itu ember yang dipakai untuk ambil air itu jatuh. Dan alhamdulillah Rasulullah dimarahi, bahkan sampai dipukul dengan Yahudi itu. Nah, ini menggambarkan Rasulullah saja harus bekerja untuk menghidupi anak cucunya, apalagi kita. Janganlah sampai kita kena bujuk rayu setan. Di mana kita lagi fokus-fokusnya ibadah. Kemudian kita memuliakan diri kita sendiri. Akhirnya ibadah kita ini semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari rahmatnya Allah.
Karena kita berupaya memuliakan dan memanjakan diri sendiri, bahkan menganggap kita lebih mulia dari orang lain. Untuk itu teman-teman, ayo kita benar-benar bercermin atas perilaku Rasulullah, contoh-contoh yang diberikan Rasulullah, keseimbangan dalam mengarungi hidup ini antara kerjaan dan ibadah. Teman-teman sekalian, seringkali kita itu mengalami kebingungan ya. Ketika kita mengalami suatu kerjaan dengan kerjaan yang pasang surut. Kadang kita itu melirik kerjaan orang lain lebih sukses, kita kebimbang, ikut seperti kerjaan mereka. Kita kasih contoh. Saat ini saya mungkin ya bertahun-tahun jualan tas atau sepatu. Di saat-saat masa sulit semacam ini, saya melihat orang jualan pupuk itu kok rame. Akhirnya kita kebimbang ikut jualan pupuk. Ikut jualan pupuk gak laku. Lihat orang lain jualan apa, ikut. Kita yang selalu pindah-pindah kerjaan karena kita itu melirik orang lain dengan lancarnya mereka usaha sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu adalah godaan. Itu adalah godaan. Maka teman-teman, kita harus telaten, utun. Dan yang membuat tenang dan hendaknya nanti bukan penghasilan. Dan kita harus benar-benar cermat. Belum tentu kok orang yang berpenghasilan banyak itu tidak gelisah. Belum tentu orang yang berpenghasilan banyak itu tidak ada masalah. Banyak sekali orang kaya bunuh diri. Akan tetapi yang saya maksud benar-benar mencermati pekerjaan kita. Walau penghasilan sedikit, kemudian hati kita tentrem, ayem, masih bisa menjalankan ibadah. Kemudian di belakang ini nggak ada masalah. Umpama ada masalah juga wajar, namanya kehidupan. Dan ketenangan jiwa inilah, itulah tanda-tanda kerjaan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Tanda-tandanya kerjaan yang didorong oleh nafsu, ongso-ongso, menghalalkan segala cara, akhirnya meniru sana sini, sehingga penghasilan kita yang kita kumpulkan dari kecil, kumpul jadi banyak, kebimbang dengan usaha yang lebih besar. Akhirnya modal yang kita kumpulkan dari kecil ini, kita pakai usaha besar, ujung-ujungnya kita ditipu orang. Ujung-ujungnya kita kena malapetaka di pekerjaan yang menjanjikan lebih besar itu. Ini banyak sekali ditemui atau kita temui ya. Orang-orang yang hanya dangak dalam melihat dunia ini. Dan keyakinan tentang kebahagiaan itu faktornya adalah harta. Harus kita ganti. Pola pikir semacam itu harus kita ganti. Carilah kerjaan yang dimana kerjaan itu bisa membuat hati kita tenang, ayem, adem, kemudian berkah. Apa berkah? Lebih banyak kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang baik, itu namanya berkah. Waktu terus bergulir, teman. Waktu terus bergulir. Maka jangan sampai kita itu ditinggalkan. Waalaikumsalam.